Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas bahasan yang menjadi lanjutan tentang evaluasi diri, muhasabah, dan juga istighfar. Ini yang paling penting untuk menerapi dan juga menjemput kestabilan jiwa dan juga kesembuhannya. Sebenarnya semua gangguan-gangguan jiwa yang dialami oleh manusia, muaranya adalah hawa nafsu yang diperturutkan dan juga bisikan setan yang juga diturutin. Makanya kalau ada orang yang tanya, apa bedanya gangguan jin dengan gangguan jiwa? Saya katakan antara gangguan jin atau gangguan setan dengan gangguan jiwa manusia itu bagaikan dua sisi mata koin yang berbeda. Mereka saling melekat satu sama lain dan saling berhubungan. Ya, karena manusia, kata Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, sudah diberikan korinnya masing-masing, korin dari malaikat dan korin dari bangsa jin. Terkadang korin inilah yang menjadikan was-was dan bisikan di dalam hati manusia yang kemudian nanti diperturutkan. Oleh karenanya ketika Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dijemput dan pulang bersama Sofiyah bintu Huyai, salah satu istri dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, karena saat itu keadaannya remang-remang, gelap, berpapasan dengan dua orang sahabat, maka saat itu langsung diklarifikasi, ini adalah istriku, Sofiyah. Ya. Kemudian Nabi SAW bersabda, aku takut kalau setan membisikkan bisikan buruk di dalam hati kalian. Inna syaitana yajri min ibni adam majrad dam. Karena sesungguhnya setan berjalan di tubuh manusia melalui pembuluh darahnya. Ini makna yang hakiki. Saya lebih memilih makna yang hakiki. Memang setan itu betul-betul berjalan di aliran darah manusia, makanya mereka kadang-kadang membuat manusia itu makan makanan yang haram atau makanan yang halal, tapi kalau dikonsumsi secara terus-menerus jadi tidak sehat dan mendukung setan untuk menguatkan posisinya di tubuh manusia. Nah, dalam pembahasan kali ini melanjutkan pembahasan yang telah lalu tentang gangguan jiwa menurut perspektif Al-Quran. Al-Quran juga menjelaskan salah satu terapi ketika seseorang itu sudah kena gangguan setan melalui celah kejiwaannya. Yani kita bisa lihat di dalam surat Al-A'raf di ayat 201, di mana Allah Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, innal ladzina taqaw idza massahum ta'ifum minasyaitani tadakkaru fa idahum mubsirun. Sungguhnya orang yang bertakwa itu kalau diganggu dengan suatu gangguan oleh para setan, maka dia akan ingat sama Allah Ta'ala. Tadzakkaru fa idahum mubsirun. Kemudian dia akan sadar, akan melihat. Nah, kita akan bahas dulu apa makna dari tadzakkaru di dalam ayat ini. Maksudnya, ya, idza massahum ay asabahum, ketika mereka diserang, taifun wa qara'a akharuna taifun. Jadi ada dua cara membaca di dalam ayat ini, ada yang membacanya dengan taifun, ada yang membacanya dengan taifun. Ya, wa qad jaa'a fihi haditsun wa huma qira'atani masyhuratani. Telah datang sebuah hadis yang mana kedua cara pembacaannya ini sangat terkenal. Ada yang membaca taifun, ada yang mengatakan taifun. Ya, ketika diserang dengan taifun, ya, taifun, gangguan dari setan. Maksudnya apa? Yang dimaksud dengan gangguan setan di sini, para ulama ada yang mengatakan bil ghadab, ketika seseorang itu marah. Wa minhum man fassarahu bimassi syaitani bisar'i wa nahwi. Ada juga para ahli tafsir yang menafsirkan gangguan setan dengan cara merasuki dirinya, membuat orang itu kerasukan, mendem. Ya. Mendem itu apa? Ngamuk-ngamuk tidak jelas, ya, berkata dan juga bertindak di luar kontrol, itu sorok. Wa minhum man fassarahu bil hammi bidzanbi. Ada di antara para ulama yang menafsirkan keinginan untuk berbuat dosa. Wa minhum man fassarahu bi asabati dzanbi. Ada juga yang menafsirkan orang itu telah kena atau terjebak ke dalam suatu perbuatan dosa. Itu juga termasuk gangguan setan. Jadi kalau kita mau lihat, ya sebenarnya nggak usah cara ngujinya itu nggak perlu dengan ruqyah. Ketika seseorang dia terjebak dalam suatu dosa dan dia tidak bisa keluar dari lingkaran dosa itu, secara otomatis dia memang sedang diganggu setan, sedang diikat oleh setan,
dengan kecenderungannya untuk melakukan perkara-perkara maksiat dan dosa itu secara terus-menerus. Tapi ingat, manusia bukan robot. Manusia punya hati. Dan Allah telah memberikan dia itu perangkat berupa akal untuk bisa membedakan mana yang hak, mana yang batil. Maka benar, kata Nabi SAW, bahwa manusia ketika dia terjebak dalam suatu lingkaran dosa, dia sedang berada dalam suatu kebodohan. Mau titelnya banyak, kayak mau dia itu profesor, mau dia itu ahli agama sekalipun, kalau dia berdosa, dia bodoh. Oleh karenanya, Allah memberikan dia akal untuk kemudian sadar. Sadar bahwa yang dilakukannya itu salah. Ini adalah sebuah anak tangga yang harus dan wajib ditapaki oleh orang yang benar-benar pengen lepas dari kebiasaan-kebiasaan buruknya. Game online, naudzubillah, judi online, apalagi sekarang kecanduan film porno, kecanduan yang tidak baik, ya apapun itu, maka dia harus sadar bahwa ini tidak benar. Kalau dia sudah memiliki kesadaran itu, berarti dia masih punya potensi untuk kita angkat. Yang bahaya, dia merasa benar dan membenarkan apa yang dia lakukan. Ini yang berbahaya. Makanya, ya, ketika seseorang itu gemar bermaksiat, diomongi kok susah sekali, nggak ada kesadaran diri, yaitu setan yang sebenarnya. Dirinya ibaratnya diselubungi oleh tutupan dari para setan-setan yang berhasil menjadikannya itu seperti bola yang dimainkan oleh anak-anak, dikendalikan ke sana kemari semau setan. Tadzakkaru, ya, ini harus ingat dulu, tadzakkaru, yang dilakukan itu salah. Maksudnya apa? Tadzakkaru di sini adalah ingat, sadar, mengingat dan sadar bahwa ada iqab Allah wa jazilah thawabi. Allah itu memiliki siksaan yang sangat pedih, tapi juga Allah memiliki pahala yang begitu luas. Fatabu wa anabu, sehingga dia itu bertobat dan kembali kepada Allah. Wasta'adu billahi wa raja'u ilaihi min qaribin. Kemudian dia meminta perlindungan kepada Allah, ya, dan juga kembali atau rujuk dalam jangka waktu yang singkat. Jadi kadang-kadang ada kan orang yang habis melakukan mungkin judi online atau mungkin lihat hal-hal yang Allah haramkan, dia ngerasa pedih sekali hatinya, ngerasa takut tentang siksaan Allah, memikirkan gimana nasibnya di akhirat. Itu dia sudah punya potensi. Hati nuraninya masih hidup. Kalau sudah ada seperti ini, ayo didorong sehingga dia bisa mubsir. Mubsirun di sini, ya, faidahu mubsirun, sehingga dia bisa melihat apa yang dilihat. Maksudnya adalah mubsir di sini adalah qad istaqamu wa sahau mimma kanu fi. Dia telah kembali istiqomah, lurus, wa sahau mimma kanu fihi. Dia telah sadar, siuman dari apa yang telah dikerjakan di waktu-waktu yang sebelumnya. Dia siuman, dia sadar bahwa yang dilakukannya itu salah. Ini esensi penting dari evaluasi diri kan ini sebenarnya. Tazkiyatun nafas yang seutama-utamanya kan ini. Tadzakkaru, dia sadar, ingat dulu, baru setelah ingat, mubsir. Dia sadar. Bagaikan orang yang habis pingsan atau orang habis kesurupan, dia sadar. Dan tidak mau kembali kesurupan dan tidak mau lagi pingsan lagi. Seperti orang yang baru bangun dari tidurnya. Nah, di sini para ulama membagi keadaan hati manusia itu menjadi 3. Ini khususnya di dalam kitab Ighathatul Lahfan karya Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Ada qalbun salim. Qalbun salim ini adalah hati yang sehat. Tentu sehat dan juga bersih dari penyakit-penyakit hati, baik subhat maupun syahwat. Ingat, subhat itu berupa kemunafikan, kesyirikan, kekufuran, kecenderungan pada perbuatan bid'ah, perbuatan maksiat. Adapun penyakit syahwat, ya penyakit-penyakit yang hati yang dia itu kecenderungan pada perbuatan maksiat, ya, yang sifatnya birahi. Nah, qalbun salim ini adalah orang yang hatinya selamat dari itu semua. Yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Ingatlah di hari tatkala harta dan anak-anak tidak lagi bermanfaat untuk mereka, kecuali orang yang mendatangi Allah dengan hati yang selamat. Ini hati yang sehat. Yang kedua, qalbun sakim. Qalbun sakim, hati yang sudah banyak sekali tercemari dengan noktah-noktah hitam.
Karena kata Nabi SAW, ketika seorang hamba itu mengerjakan suatu kemaksiatan, akan ada satu noda atau noktah hitam yang timbul di hatinya. Kalau banyak, ya akan menggumpal hitam dan pekat sehingga menjadikan hati itu mati. Nah, ini golongan hati yang ketiga, ini hati yang sudah mati. Qalbun mayyitun, hati yang sudah mati. Yang itu tadi kalau sudah bermaksiat, dia anggap ini perkara yang biasa-biasa aja. Bahkan hati yang mati membenarkan perkara yang batil dan haram. Ini berbahaya. Na'udzubillah min dzalik. Selagi mungkin masih dalam tingkatan hati yang kedua yang masih sakit, ayo masih bisa diobati ini. Masih sangat bisa diobati. Merujuk kepada Al-Quran, merujuk kepada sunnah-sunnahnya Rasul. Gimana caranya? Cari teman-teman yang soleh, cari teman-teman yang solihah. Komunitas yang bisa mendukung Anda dalam ketaatan pada Allah. Sudah tahu Anda itu sakit, tapi sombong. Seakan-akan bisa menghadapi penyakitnya itu sendiri. Carilah teman-teman yang bisa memotivasi Anda, menyemangati Anda untuk survive di dalam kehidupan ini. Tentu berasaskan Al-Quran, Sunnah, dan juga ketauhidan kepada Allah Ta'ala. Nah ini, ketika nanti seseorang sudah terbiasa mengevaluasi diri, ngerti bahwa itu adalah suatu hal yang salah, ya. Makna dari mubsir itu sendiri di sini dikatakan, ya, di dalam Taisirul Karimir Rahman fi Tafsiri Kalamil Mannan karya Syekh Abdurrahman As-Sa'di, dijelaskan wa annal muttaqi, sesungguhnya orang yang bertakwa itu idza ahassa bidzanbin wa massahu ta'ifun minasyaitani, apabila dia tersentuh suatu dosa dan dia juga dikuasai dengan gangguan setan, gangguan dari setan. Ya, ingat tadi ta'ifun itu kan bisa berupa dosa, bisa berupa amarah, bisa berupa waswas dan yang lainnya. Sampai kerasukan juga termasuk bagian dari ta'ifun itu. Makna dari ta'ifun, kerasukan, marah, waswas, kecemasan dan lain-lain. Ya. Apabila dia sudah kena hal tersebut, yang mana itu adalah sebuah lingkarannya setan, fa'adnaba, sehingga dia melakukan suatu dosa, bifi'lin muharramin aw tarkin wajibin, dengan melakukan perbuatan yang Allah haramkan atau meninggalkan yang wajib, tadzakkara min ayyibabin utiya, dia akan ingat, sadar dari celah mana hal tersebut didatangkan. Wa min ayyi madkhalin dakhala syaitanu alaih, dan dari pintu mana setan bisa merasuk ke dalamnya, ya, merasuk kepadanya. Wa tadzakkara ma aujaballahu alaih, dia akan sadar, akan ingat, eling pada apa-apa yang telah Allah wajibkan. Wa ma alaihi min lawazimil iman, dan dia juga akan eling, sadar pada kelaziman-kelaziman keimanan yang harus dilakukan oleh seseorang yang mengaku beriman. Fa absara, sehingga dia itu terbuka basirahnya, bisa melihat dengan mata hatinya. Wastaghfarallaha ta'ala, dan dia kemudian meminta ampun kepada Allah Ta'ala. Wastadraka ma farata minhu bitaubati an-nasuh wal hasanatil katsirah, sehingga dia bisa menggapai sesuatu yang sudah lewat, yang dia lewati itu dengan taubat nasuha dan kebaikan-kebaikan yang banyak. Faradda syaitanahu qasi'an hasiran, sehingga dia bisa mengusir setannya itu dengan hina dina, dengan sadar dan sadar diri. Ini konsep yang selalu saya sampaikan, ya, yang saya pelajari dari guru saya, sadar dan sadar diri. Ini penting sekali, meaningful, kesadaran diri yang penuh, sadar dengan tadzakkaru tadi, sadar, oh aku salah ini, kemudian dia minta perlindungan kepada Allah Ta'ala. Sadar diri adalah mubsirun, melihat, dan dia siuman dari kelalaiannya yang sekejap itu. Dan ini tidak akan pernah bisa dilakukan kecuali dengan istighfar. Dengan istighfar. Yang dengan istighfar itulah manusia bisa mengentaskan dirinya dari segala noda-noda yang menjadikan hati berpenyakit, jiwa kita berpenyakit. Misal nih ya, misal
Untuk orang-orang yang memiliki obsessive compulsive disorder, orang yang punya kecenderungan pengennya bersih-bersih terus. Ingat. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam musnadnya Imam Ahmad, "Sayakunu fi hadhil ummati qaumun ya'taduna fit tuhuri wad du'a." Akan ada di umatku ini nanti segolongan umat yang berlebih-lebihan pada toharoh, bersuci, dan berlebih-lebihan pada doa. Ingat, sesuatu yang kotor belum tentu najis. Jadi sadar bahwa yang Anda lakukan itu tidak benar, terlalu berlebih-lebihan. Baru setelahnya, ayo minta perlindungan kepada Allah dari potensi buruk yang sudah terlanjur ada itu, dan minta taufik kepada Allah supaya bisa lepas dari kebiasaan yang pengennya selalu cuci tangan terus-menerus, pengennya selalu bersih-bersih kamar mandi terus, ngepel rumah terus, khawatir ada najis masuk. Ingat, ada kaidah fiqhiyah yang mengatakan al-aslu baqa'un makana ala makana. Al-aslu fi syai' baqa'un makana ala makana. Hukum asal dari segala sesuatu adalah sebagaimana mestinya. Sebagaimana lantai ini tetap dihukumi suci sebagaimana aslinya. Dan ingat, yang namanya debu itu tidak najis. Jadi nggak perlu ngepelin terus-menerus. Kalau sudah seperti itu, dia sudah sadar, maka dia nanti akan tergugah. Oh, kebiasaanku selama ini buruk. Seperti orang siuman dia. Kemudian bertobat sama Allah dan kembali menjalani hidup dengan normal. Contoh lain, selain OCD, ya, untuk orang yang mengidap bulimia nervosa. Nah, orang yang kalau makan banyak, kemudian dimuntahkan lagi. Ingat, kalau nggak pengen gendut, ya nggak usah makan banyak-banyak. Kan gitu. Wa kulu wasrobu wala tusrifu. Ini kaidah penting dalam Quran. Makan, minum, jangan berlebih-lebihan. Kalau memang lagi lapar banget, ya nggak usah dimuntah-muntahkan. Dan nggak usah memaksakan diri untuk olahraga berlebihan sampai akhirnya tepar. Itu sebenarnya gangguan jiwa juga kan. Ingatlah bahwa makanan yang kalian makan itu adalah makanan yang sangat didamba-dambakan sama orang yang fakir miskin, yang kekurangan bahan pangan di belahan dunia yang lain. Karena sesungguhnya orang-orang yang melakukan tabdzir, berlebih-lebihan, membuang-buang nikmat Allah, menyia-nyiakannya, itu adalah teman-teman atau saudara-saudaranya setan. Kalau nggak mau gendut, makanlah yang sewajarnya. Kalau lagi makan, jangan dibarengi dengan minum. Itu bikin perut buncit. Jangan makan malam. Kalau terpaksa makan malam, kasih jeda paling tidak 2 jam, baru kemudian tidur. Tidur juga jangan malam-malam. Jangan sering begadang. Karena sering begadang, itu yang membuat metabolisme tubuh juga jadi tidak lancar. Sehingga pembakarannya kurang maksimal. Mubadir, khawatir jadi kufur nikmat. Demikian juga yang kena bipolar misalnya. Jangan anggap itu suatu yang wajar. Harus sadar bahwa itu adalah suatu hal yang harus diobati dan diluruskan. Bisa sharing ke orang-orang, minta nasihat. Kemudian mendekatlah kepada Allah dengan Al-Quran, dengan kajian-kajian dari para asatidzah, khususnya tauhid, supaya lonjakan perasaan itu tidak terlalu ekstrim naik turunnya. Kadang naik menjadi mania, kadang turun, tingkatan standarnya depresi, kadang turun, seperti itu. Harus sadar dulu, ini nggak normal. Maka normalkan dengan memahami tauhid dan menjalankannya di kehidupan nyata. Seperti itu, ini wujud dari evaluasi diri. Bukan hanya sekedar nangis-nangis sebentar aja, habis itu lupa lagi, enggak. Tapi adalah sebuah PR untuk bisa istiqomah di sepanjang hidup kita. Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fikum. Sadani Allah yakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.